Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tatay Ahdan dari kelas D4 B3 NRB 22. Sini saya akan menjelaskan tugas tentang Marine Automation, yaitu pada materi instruksi move, CMP, dan aritmatika. Sini saya akan menjelaskan singkat tentang soal yang akan kita bahas. Sini bahwa soal akan dimulai dari kita memilih mode auto manual. Jika manual, kita disuruh untuk menekan tombol untuk menjalankan suatu rentetan program ini. Namun ketika auto, maka yang terjadi adalah ketika tombol start ditekan, maka conveyor akan aktif selama 4 detik dan itu akan menuju load cell. Diasumsikan telah masuk ke dalam load cell. Dan pada setiap dari conveyor yang ada, di sini kan kita terdapat 4 conveyor, yaitu A, B, C, dan D. Pada conveyor B, C, dan D itu terdapat beberapa perintah. Conveyor B yaitu diminta jika berat barang 5 sampai dengan 10, maka conveyor akan berjalan selama 3 detik dan juga akan menghitung berapa jumlah barang yang masuk pada box B. Dan untuk conveyor C, sini jika berat barang telah lebih besar daripada 10 sampai dengan 15, maka conveyor akan aktif selama 3 detik, juga akan menghitung jumlah barang yang masuk pada box C. Dan untuk conveyor D, yaitu jika barang bernilai atau berat barang bernilai lebih besar daripada 0 sampai dengan lebih kecil daripada 5 atau lebih besar daripada 12, maka conveyor akan menyala selama 3 detik dan juga akan menghitung jumlah barang yang masuk pada box D. Juga ketika conveyor A, B, C aktif, maka load cell akan mereset ke angka 0 dan conveyor. Nah, itu kita langsung saja menuju programnya. Dapat dilihat ini adalah program saya yang saya bikin. Baik, tanpa berlama-lama, pertama yang kita butuhkan sini adalah kita membantu kita dalam memonitor toggle watch window. Jadi saya akan menginputkan address untuk membantu pemantauan dari program saya bikin. Itu berat barang box B, C.
Jadi saya menambahkan indikator build sesuai itu untuk mempermudahkan kita dalam mode manual nanti. Saya akan langsung. Jadi kita akan mulai dengan tombol start. Tombol start ini digunakan untuk mengaktifkan sistem yang dimana akan memberikan inputan kepada seluruh program yang ada di sini. Jadi kita akan memilih mode auto atau manual. Jadi saya akan memilih mode itu. Kemudian ketika mode itu berjalan, maka kita lihat configure A memiliki value 1. Kita nolkan dulu. Kita ulangi. Itu nanti soal kita stop dulu. Kita harus cek dulu bahwa value dari tiap-tiap outputan itu harus 0. Box juga harus 0. Ketika sudah 0, kita mulai program. Mulai menyalakan sistem untuk mengaktifkan seluruh program. Lalu kita memilih mode ini saat ini saya akan memilih mode auto. Ketika mode auto aktif, konver A akan bergerak selama 4 detik di bernilai 1. Lalu ketika sudah selesai, maka load cell ini akan menyala atau bernilai 1, yang diartikan bahwa barang sudah sampai pada load cell. Lalu kita masukkan untuk berat barang. Sini berat barang kita akan masukkan sebanyak 5. Kita masukkan 5, maka konver B akan berjalan dan indikator barang sesuai pun akan berjalan. Kemudian konver A akan berjalan kembali selama 4 detik dan akan mengirimkan set. Konver B juga akan disetting untuk berjalan selama 3 detik, begitu pula konver C dan konver D. Kita coba lagi masukkan barang. Berat 15. Terjadi bahwa konver C itu menyala dan akan berulang kembali untuk konver A menyala ketika konver C sudah mati. Dan di sini dapat kita lihat bahwa banyak barang box ini juga bernilai 1, di mana setiap barang yang kita masukkan, mau berapapun beratnya, tetap akan bernilai 1. Terus kita coba lagi masukkan barang, ini bernilai 3. Apa yang terjadi? Bahwa konveyor D akan berjalan selama 3 detik
Setelah 3 detik, VRD akan mati dan conveyor A kembali menyala untuk 4 detik dan kirimkan barang jumlah C. Jadi yang saya gunakan di sini adalah keep dan berbagai macam kombinasi dari timer. Untuk inputannya kita gunakan move dengan alamat D0 D1. D0 ini untuk memasukkan nilai barang, D1 sebagai alamat pemindah bahwa nilai ini akan dimasukkan ke mana ke D1. Lalu kita akan mereset D0 ini. Jadi ketika conveyor B, conveyor C, conveyor D salah satunya menyala, maka setelah conveyor itu menyala, maka reset akan aktif. Baik untuk program pemilahan barang sesuai dengan kriteria beratnya, kita gunakan seperti ini. Ini lebih besar sama dengan, dan kita alamatkan untuk D yang akan menjadi inputan, dan kita akan bandingkan dengan berapa nilainya, itu nilainya adalah lebih besar sama dengan 5. Kita akan bandingkan lagi dengan lebih kecil sama dengan 10. Ketika alamat D0 kita isi, maka nilai dari D0 itu akan berpindah ke D1. Dan dari D1 ini akan diproses, akan dibandingkan bahwa nilai D1 sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan. Jika sesuai, maka akan memberikan inputan atau memberikan arus agar dapat lewat. Contohnya adalah seperti ini, ketika D0 ini kita beri inputan 5, maka kedua ini akan aktif hijau. Itu menandakan bahwa 5 itu sesuai dengan kriteria conveyor B, di mana itu diminta untuk nilai 5 sampai dengan nilai 10. Untuk conveyor C juga tidak kalah beda, cuma di sini yang diminta adalah lebih besar dari 10 dan lebih kecil sama dengan 15. Yang diminta adalah angka 11 sampai 15. Untuk conveyor D, ini yang diminta adalah angka lebih besar daripada 0. Jadi kita bisa memasukkan ini 1 sampai sebanyak-banyaknya. Dan yang akan jadi penentu adalah di depannya ini, yang atas dan yang bawah ini. Bawah itu diminta range dari 0. Kalau kita membaca 2 ini, waktu itu adalah artinya kita diminta untuk dari range 0 sampai dengan lebih kecil daripada 5. Itu 0 sampai angka 4. Untuk yang bawah ini dapat diartikan bahwa jika kita masukkan input lebih besar daripada 0 dan juga lebih kecil daripada 15, itu akan memberikan inputan.
ke konveyor D, hingga konveyor D akan menyala. Kemudian yang saya bahas adalah mengenai penambahan ada banyaknya box yang ada. Jadi kita di sini menggunakan rumusan plus atau aritmatika plus penjumlahan. Nah, di sini saya memasukkan nilai. Nilai yang akan dijumlahkan itu berupa 1. Dengan begitu, 1 ini akan dijumlahkan dengan D3. D3 ini setelah result. Di sini saya akan membuatnya bisa bertambah. Di result saya akan D3 ini kan kembar. Yang dimaksudkan adalah begini kan, D3 nanti kan dimulai dari 0. Maka ketika inputan ini tersulut oleh arus, maka 1 ini akan bertambah dengan 0, maka akan menghasilkan 1. Paling bawah sendiri adalah hasil. Maka ketika ada konveyor itu berjalan lagi dan barang itu masuk pada konveyor yang dituju pada box B, maka 1 ini akan bertambah dengan 1. 1 ini adalah hasil yang tadi dari penambahan sebelumnya. Maka itu akan berulang seterusnya. Itu juga berlaku untuk box C dan juga box D. Untuk mode manual, saya di sini menggunakan dua tombol. Kita ganti dulu. Kita reset mode. Kemudian kita memilih mode manual di sini. Baik, ketika sudah memasuki mode manual, maka yang dapat dilihat bahwa konveyor A ini tidak langsung bekerja seperti mode auto. Ya, di sini kita nolkan dulu nih, melihat hasil awal dari inputan yang masuk ke tiap-tiap box. Baik, bagaimana cara kita untuk menggerakkan konveyor A ini? Maka di sini saya menggunakan tombol 1. Tombol 1 ini sebagai tombol yang memulai konveyor A atau konveyor yang pertama yang akan mengirimkan barang menuju lot sale. Akan ketika tombol 1 ini saya tekan, maka konveyor akan bernilai 1. Konveyor akan bernilai 1 selama 4 detik. Lalu lot sale akan memberikan sinyal atau indikator bahwa barang itu siap untuk ditimbang. Lalu kita akan masukkan value-nya. Kita akan masukkan value 6. Sini kita akan set value. Maka di sini konveyor tidak akan langsung bekerja. Yang akan bekerja adalah ketika kita menekan tombol 2. Namun, untuk tahu bahwa tombol 2 ini siap digunakan, itu tadi, yaitu dengan bantuan indikator barang sesuai. Di sini indikator barang sesuai
itu mencakup seluruh konveyor, konveyor B, konveyor C, konveyor D. Jadi ketika satu tombol ini saya tekan, maka konveyor manakah yang akan berjalan? Itu konveyor B. Konveyor B akan berjalan selama 3 detik dan itu akan mengirimkan sinyal ke box B sebanyak satu. Dan semua akan mati, load cell akan mati, lampu indikator juga akan mati karena barang selesai dikirim. Dan bagaimana kita untuk mengaktifkan lagi, yaitu ya sama, akan menekan tombol satu untuk mengaktifkan atau untuk awal mula barang itu terkirim, maka konveyor B akan menyala, konveyor A akan menyala selama 4 detik, lalu kita akan mengulangi prosesnya lagi, kita akan masukkan berat nilai ini sebanyak 11. Kita tekan, maka konver tidak akan langsung menyala sekali lagi. Kita perlu menekan tombol B dulu. Nah, lampu dikatakan tetap menyala. Dan yang akan terjadi adalah konversi yang menyala. Tadi kan konveyor B menyala. Sekarang konversi yang menyala. Yang itu menandakan bahwa program kita itu telah berhasil. Nah, untuk yang converter bagaimana? Converter juga kita akan coba ya, sama. Tombol satu ini kita nyalakan dulu. Akan men-trigger conveyor A untuk mengirim barang selama 4 detik menuju ke load cell. Nah, setelah itu kita akan masukkan value dari barang itu berapa. Barang itu memiliki value 24 kilo. Kan set. Kemudian kita akan tekan tombol 2. Ingat di sini indikator tetap menyala. Lalu kita set. Yang menyala adalah conveyor D menyala. Conveyor D menyala. Lalu selama 3 detik, lalu SD pun menambahkan satu barang. Baik, yang di sini berarti bahwa maupun mode auto, ini kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ketika mode auto pun konver berjalan sesuai dengan berat yang diinginkan. Begitu pula dengan manual. Pada manual ini pun saya menggunakan tombol, satu tombol untuk awal mula dan tombol yang kedua itu untuk memasukkan barang ke B, C, dan D. Baik, sekian penjelasan saya untuk tugas Marine Automation ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.